Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dengan penuh sukacita, hamba Tuhan dan majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Kiranya jemaat tetap dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam kekuatan iman. Mari jemaat sekalian, kita dapat tetap fokus dan setia mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah masing-masing. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan dikirimkan melalui rekening gereja yang sudah tertera, baik untuk persembahan ibadah, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Informasi warta jemaat dalam minggu ini, 1 Agustus 2021, antara lain: yang pertama, persekutuan untuk kaum bapak dan ibu akan diadakan pada hari Selasa 3 Agustus 2021 pukul 20 WIB secara virtual melalui aplikasi Zoom. Diundang kepada semua kaum bapak dan ibu untuk dapat bergabung pada ibadah bersama ini. 2. Minggu ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Dan pada bulan ini, gereja mengambil tema khotbah bulanan, yaitu tentang kemerdekaan. 3. Penempatan hamba Tuhan. Berdasarkan penempatan hamba Tuhan Distrik 5, melalui keputusan Konta GMI Wilayah 2 yang diadakan pada 18 sampai 20 Juni yang lalu, dengan itu ditempatkan GI Nermida Purba pindah atau mutasi tugas pelayanan ke GMI Getsemani Bengkulu, yang mana akan melayani sebagai asisten 1 pimpinan jemaat per Agustus mendatang. 4. Untuk jadwal persekutuan dan kegiatan lainnya dalam minggu ini, dapat jemaat perhatikan pada Suara Getsemani kita masing-masing, yang mana sudah diedarkan melalui WhatsApp grup Getsemani. Himbauan bagi seluruh jemaat, jika ada yang ingin didoakan secara khusus, dapat langsung menghubungi kontak hamba Tuhan. Untuk menjaga ketenangan kita selama beribadah online, mari kita siapkan hati kita dan dihimbau kepada jemaat sekalian agar dapat mengikuti ibadah online secara penuh. Sekian informasi warta jemaat dalam minggu ini. Sesaat lagi kita akan masuk dalam liturgi ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Mari jemaat sekalian yang mengikuti ibadah dari rumah agar mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami menghimbau jemaat dapat mengikuti ibadah secara penuh dengan tata ibadah yang ada. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bersama akan memuji Tuhan dari NRM nomor 3 ayat 1 sampai 2. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya.
Silakan duduk kembali. Sebagai manusia yang lemah, kita tidak luput dari segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat dalam 1 minggu ini. Marilah kita dengan sadar dan rendah hati mengakui segala dosa-dosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa menurut versi yang pertama. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Ayat penguat iman kita di minggu ini dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita akan bernyanyi kembali dari NRM nomor 40 ayat 1 sampai 2, muliakan Allah. Besar
membaca beresponsorial dari Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai 7. Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga ke anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Kita baca bersama. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita pada saat ini. Hendaklah setiap orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan epistel kita pada minggu pagi ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 16. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.
tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan padanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Sedemikian jauh kita membacakan firman Tuhan, kiranya kita boleh menjadi pelaku dan boleh melaksanakan apa yang firman Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kepada jemaat yang di rumah boleh memberikan persembahan pada rekening gereja yang terpampang. Nah, persembahan kita diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu kepada kami semua sampai dengan saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh tetap beribadah bersama-sama Tuhan melalui ibadah live streaming ini ya Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan melingkupi kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Dan kami juga percaya penyertaan Tuhan tidak terbatas oleh tempat. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu kepada kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengembalikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan boleh kuduskan, sucikan persembahan kami ini, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 50, ayat 1-2, hitung berkat-Mu. Gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu,
berkat yang melimpah padamu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan doa syafaat dan kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Bahtiar Sinaga. Sebelumnya kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Pujian dengan judul Tiada yang Seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa Engkau memberkati pelayanan kami di GMI, Getsemane, dan pos-pos yang berada di bawahnya. Kami bersyukur Tuhan percayakan kami hamba Tuhan dan majelis dan pengurus gereja. Walaupun di masa sulit ini, masa pandemi, kami terus berjuang bersama dengan Tuhan melayani jemaat-Mu, di mana jemaat-Mu Kau titipkan untuk kami rawat, untuk kami sapa, untuk kami teguhkan, Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, kami titipkan dan kami bersyukur kepadamu untuk pelayanan ini. Tuhan memberkati dan memberikan kemampuan bagi kami. Dan juga kami berdoa untuk jemaat kami, jemaat-Mu yang Kau berikan untuk kami layani, untuk kami berikan mereka kekuatan khususnya di masa pandemi ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang mengalami isoman dan juga yang mengalami kesehatan karena usia yang semakin indah. Tuhan, kepadamu kami serahkan mereka. Pada hari ini barangkali ada yang isolasi mandiri, ada yang di rumah sakit. Kami mau pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang membentengi mereka. Dan kami juga berdoa dan bersyukur kepadamu untuk jemaat-Mu yang sudah sembuh. Dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhanlah memberkati mereka juga. Dan kami berdoa untuk kami semua jemaat-Mu Tuhan, khususnya yang berulang tahun. Ucapan syukur kami sampaikan kepadamu untuk saudara kami Raffles Ginting, dia Lopa Karlina Sitompul, Bapak Buston Aritonang, Bapak Astorus, Ibu Vivi Yulianti, Ibu Ruth Valentina, Cecilia Naomi Elizabeth, untuk Bapak Marlon Simamora, untuk John Wesley Desi Manungkali. Terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan dan setahun ke depan Tuhan berikan lagi untuk mereka jalani. Dan kami juga bersyukur untuk ulang tahun pernikahan yang Tuhan berikan untuk jemaat-Mu, untuk Bapak Samuel Lumbantoruan dan Ibu Meyanti Sarompait, untuk Bapak Hercules Aritonang dan Ibu Lestari Marbun, untuk Bapak Robert Julian Turnip dan Ibu Luciana Morina Panjaitan. Terima kasih untuk jemaat-Mu berulang tahun pernikahan mereka. Biarlah kasih setia Tuhan terus menaungi keluarga ini, dan biarlah mereka setia di dalam pernikahan mereka. Mereka sampai sehidup semati sesuai dengan janji pernikahan Tuhan lindungi. Terima kasih Bapak, kami titipkan untuk jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam kondisi PPKN ini juga gereja-Mu Tuhan, Tuhan berkati, di mana jemaat-Mu menghadapi tantangan yang tidak mudah, di mana ada pembatasan-pembatasan aktivitas ekonomi dan juga gerak kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di dalam masa Covid dan PPKN ini, di mana mereka berusaha, mereka berhadapan dengan situasi yang tidak bersahabat, khususnya Covid ini. Tuhan lindungi setiap jemaat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga, baik usaha mereka, anak-anak mereka juga, keluarga besar Tuhan lindungi. Bungkus dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Yesus kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di masa-masa Covid yang meningkat di gelombang kedua ini Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Tuhan lindungi kami semuanya, khususnya jemaat-Mu GMI Getsemane. Tuhan lindungi juga Tuhan untuk Bengkulu ini. Tuhan memberkati pemerintahan, Tuhan memberkati masyarakatnya. Mereka juga boleh ambil bagian untuk turut berkontribusi supaya Tuhan peningkatan pandemi ini berkurang. Terima kasih Tuhan, kami di dalam kekhawatiran, kami di dalam ketakutan, tapi biarlah kami dikuatkan oleh Tuhan senantiasa. Kami berseru kepadamu dan Engkau adalah penghiburan kami. Terima kasih Bapa, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ini mengajarkan banyak hal bagi kami, baik itu di dalam pelayanan kami, baik itu dalam kerohanian kami, pengajaran-pengajaran, teguran, dan juga penghiburan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dan yang ada di mana saja. Pada pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dan firman Tuhan untuk kita di minggu pertama bulan Agustus ini, Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Cukup panjang,
tapi biarlah kita perhatikan bersama-sama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh-tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah semua mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, cukup panjang firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, yang mendengarkan, terlebih bagi kita yang melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Kalau saudara perhatikan Alkitab kita sebelumnya, sebelum ayat yang saya baca tadi, di sana dia menjelaskan asal tujuan dari karunia itu. Jadi karunia itu adalah karunia yang diberikan Tuhan dalam pelayanan, dan karunia itu diberikan Tuhan untuk kemampuan kita untuk melayani Tuhan. Nah, setiap karunia rohani, saudara-saudara, setiap pelayanan di mana karunia itu digunakan, dan kuasa apapun yang diberikan untuk menggunakan karunia itu dalam pelayanan itu, semuanya itu diberikan Tuhan kepada masing-masing individu sebagai kehendak Tuhan, sebagai manifestasi dari rohnya. Dan tujuannya, saudara, adalah untuk kebaikan bersama dari seluruh tubuh itu. Jelas sekali dijelaskan oleh Paulus di dalam pasal 12 ayat 4 sampai 11. Nah, rupanya jemaat Korintus, saudara-saudara,
Mereka mengklaim hanya satu karunia khusus. Apa itu saudara yang mereka klaim? Yaitu bahasa roh. Saudara, menurut mereka bahasa roh adalah tanda baptisan roh. Nah, saudara-saudara, karunia apapun adalah manifestasi dari roh dan buah roh. Apa itu buahnya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, itu semua manifestasi roh, saudara-saudara. Itu adalah bukti dari karunia roh. Jadi, saudara-saudaraku, kita melihat bahwa mereka juga salah. Tidak ada karunia yang diberikan kepada semua orang. Hanya satu karunia menurut mereka, bahasa roh itu saja. Jadi saudara, klaim inilah yang terjadi di tengah jemaat di Korintus pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Paulus ingin menunjukkan kepada kita satu kebenaran tentang kerohanian yang sejati. Satu kerohanian yang sejati, manifestasi yang benar. Jadi Paulus ingin meng-counter orang-orang yang menganggap dirinya rohani pada waktu itu, padahal kenyataannya mereka duniawi. Paulus membandingkan keinginan yang egois mereka pada waktu itu, dan dia memberikan satu analogi, saudara, dalam ayat 12 1 Korintus 12 ayat 12. Paulus menjelaskan ini dengan satu analogi tubuh, yaitu tentang karunia. Apa dikatakan? Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, Paulus, saudaraku, menggunakan analogi tubuh karena ini satu gambaran yang tepat. Gambaran yang tepat tentang gereja pada waktu itu. Dia mau menggambarkan bahwa perilaku dari orang Korintus tidak benar. Keanekaragaman, tapi satu tubuh adalah sesuatu hal yang mudah sekali dimengerti, dan Paulus menggunakan analogi tubuh pada waktu itu. Tubuh, saudara-saudara, memiliki segala macam bagian, ya. Memiliki segala macam bagian. Ada lengan, ada kaki, ada tangan, ada pinggang, ada dada, ada kepala, ada mata, ada hidung, apalagi ada mulut. Namun semua itu membentuk satu kesatuan. Nah, gereja juga, saudara-saudaraku, Paulus ingin katakan bahwa gereja adalah manifestasi nyata Kristus di dunia. Gereja itu adalah tubuh Kristus yang terdiri dari anggota yang berbeda-beda. Ya, sama seperti halnya kepala, tidak menempel di mana-mana kepala. Satu aja kepala kita, ya. Bayangkan kalau kepala nempel di mana-mana, saudara. Waduh. Jadi demikian juga orang-orang percaya mempunyai satu karunia. Ya, mempunyai dua mata cukup, saudara. Ya. Mata tidak melakukan apa yang dilakukan telinga. Ya. Sebaliknya, jadi Tuhan pun memberikan karunia kepada kita sebagai orang percaya dengan fungsi yang berbeda-beda. Ya, sama seperti saudara melakukan banyak hal dengan tangan kita. Ya. Apakah kaki juga melakukan apa yang dilakukan tangan? Tidak. Berbeda kemampuan tangan dengan kaki. Berbeda. Demikian juga orang-orang kudus. Kita orang percaya yang ada di gereja kita, segala keragaman, macam-macam, tetapi satu. Itulah namanya Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tetapi satu. Ini yang mau dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Nah, dia masuk ke dalam tubuh, saudaraku. Perhatikan ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah,
Saudara-saudara, jelas sekali di sini dikatakan oleh Paulus kepada mereka dengan mengatakan, baik orang Yunani maupun orang Yahudi, hamba, orang merdeka atau tidak merdeka, kita ini minum dari satu roh. Terlepas latar belakang genetik kita, terlepas latar belakang budaya kita, terlepas latar belakang ekonomi kita, terlepas suku apa kita, kita sudah menjadi milik Kristus, bagian tubuh Kristus ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berdiam di dalam diri kita, rohnya berdiam, tidak melihat siapa saudara, mau orang miskin, orang yang kaya, orang Batak, ya, orang Jawa, Chinese, Sunda, dan macam-macam. Ketika kita percaya dan roh Tuhan mendiami kita, bahwa kita ini adalah satu tubuh, ya, Tuhan sudah berdiam di dalam diri kita. Nah, dia masuk ke dalam ayat 14 sampai 20, saudara, saya tidak usah baca. Di sana dia menjelaskan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita melihat tubuh kita sendiri, kita menyadari bahwa tubuh kita itu, saudara-saudaraku, setiap tubuh itu diperlukan membentuk saudara tubuh. Tangan saya dibutuhkan, kaki saya dibutuhkan, bagian-bagian lainnya dibutuhkan. Demikian setiap orang Kristen di gereja diperlukan. Gereja berfungsi dengan baik kalau semua anggota yang diberikan Tuhan itu berguna sesuai dengan fungsinya. Tidak seorang pun di gereja kita yang boleh menahan diri dari karunia yang diberikan Tuhan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh, saudara? Bayangkan, saudaraku, kalau kita punya tangan tapi kita tidak gunakan tangan kita itu, berarti tangan kita itu mati. Ketika kita Tuhan berikan kaki tapi kaki kita itu tidak berjalan, berarti kita cacat, saudara-saudara. Ketika Tuhan berikan mata, tapi mata kita itu tidak kita gunakan melihat, berarti, saudaraku, kita akan berjalan menabrak dan kita akan celaka. Demikian halnya tuh di dalam pelayanan bergereja. Karunia sudah Tuhan berikan, kemampuan sudah Tuhan berikan, dan kita sudah memilikinya dan harus digunakan. Kalau kita tidak gunakan, saudara, berarti itu sama artinya bahwa fungsi tubuh di dalam gereja itu, orang-orang yang Tuhan karuniakan, saudara adalah tubuh anggota tubuh itu, berarti cacat. Ya, gereja itu sendiri adalah gereja yang cacat. Kenapa? Karena karunia yang Tuhan beri tidak dipergunakan, dia mati, saudara-saudara. Jadi hal itu berlaku, saudaraku, di dalam gereja. Karunia yang Tuhan berikan, kemampuan yang berbeda Tuhan berikan, ya, saudara-saudaraku, harus kita fungsikan dengan baik. Dan selanjutnya dikatakan oleh Paulus pada ayat 21 sampai 27, kebutuhan kesatuan setiap anggota. 21 sampai 27, saudara bisa lihat ayat yang kita baca tadi. Nah, Paulus di sini menegaskan perlunya setiap anggota tubuh menggunakan karunia itu. Sekali lagi, dia menegur di mana anggota yang mengatakan, aku tidak membutuhkan engkau. Mata mengatakan kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Sekali lagi Paulus mengatakan bahwa mata membutuhkan tangan dan kepala membutuhkan kaki. Demikian setiap anggota berfungsi dengan baik. Faktanya, saudara-saudaraku, memang sebuah tubuh yang kehilangan salah satu anggotanya, baik lengannya, kita harus akui itu adalah cacat. Jadi tubuh akan tetap menjadi tubuh yang lengkap jika menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Kalau lengan terpisah, kalau kaki terpisah dari tubuh yang lain, saudara, tubuh kita tidak akan normal. Kalau kaki saya sebelah tidak ada, kalau tangan saya tidak ada, kalau mata saya tidak ada, maka perjalanan hidup saya tidak akan normal, saudara-saudara. Demikian gambaran gereja, ya, berlaku kepada gereja, ya. Dan harus kita akui, tragisnya ada orang yang menganggap karunia pelayanan, ya, yang diberikan oleh Tuhan itu
hanya untuk beberapa orang saja. Biarlah mereka, saya tidak usah. Saya hanya hadir aja cukuplah. Ya. Saudara-saudaraku, berarti kalau demikian adanya, ada organ yang terpisah. Ada ya tubuh atau salah satu yang terpisah daripada kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tubuh yang tidak kelihatan juga ternyata sangat berfungsi. Ya, sangat berfungsi. Perhatikan saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan saudara-saudara, ya, ada hal-hal yang justru yang tidak kelihatan ternyata adalah bagian-bagian yang penting dalam hidup kita. Apa itu? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dia tidak tampil depan umum, tapi dia, saudara-saudaraku, sangat menentukan. Bandingkan, saudara lihat jantung kita, jantung. Jadi itu adalah organ-organ dan tidak pernah menerima penghormatan, saudara-saudaraku, tidak pernah menerima sanjungan. Justru organ ini sangat menentukan kita berlayar, menentukan masa depan gereja kita, hidup atau mati. Saudara, Paulus mengatakan anggota tubuh kita yang kurang terhormat, justru mereka sebenarnya layak kita limpahkan kehormatan yang sangat banyak. Sangat banyak. Pernahkah saudara berpikir? Ya, di masa Covid ini saudaraku, ya, jantung adalah hal yang sangat penting. Jantung yang normal sangat penting. Demikian halnya saudaraku, rupanya saudara-saudara, jantung ini adalah organ yang tidak kelihatan, dan organ-organ lainnya yang tidak saya sebutkan merupakan penentu berjalannya hidup kita. Demikian gereja sekali lagi. Jadi semua organ yang dalam tubuh kita ini, semua organ yang ada tubuh Kristus yang ada di dalam gereja kita, mereka merajut bersama berjalannya pelayanan. Meskipun saudara-saudaraku di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu dengan raga, jangan berpikir saudara-saudaraku bahwa tidak ada orang yang melayani. Saya percaya ada orang-orang yang berdoa dari rumah, mendoakan hamba Tuhannya, mendoakan gerejanya, mendoakan majelisnya, mendoakan jemaat dan teman-temannya. Dan mereka tidak kelihatan saudara tampil seperti saya di sini. Tapi saudara, mereka adalah orang-orang yang main di belakang layar, tetapi mereka adalah alat penentu bagi pelayanan kita di gereja ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jangan seorang pun berkata, aku anggota Kristus, tubuh Kristus, aku tidak bisa apa-apa. Saudara, mari semua kita galakkan doa-doa kita pribadi di tengah-tengah keluarga kita. Kita doakan anggota jemaat kita hari ini yang dalam kekhawatiran, yang di dalam mereka hari ini di dalam penyembuhan. Dan doa-doa saudara adalah senjata yang ampuh, yang tidak kelihatan tetapi luar biasa. Karunia-karunia yang Tuhan berikan. Kita beragam-ragam saudaraku, karunia-karunia. Dan hari ini saudaraku, orang yang berdoa adalah senjata-senjata di gereja kita. Karena masa Covid ini doa sangat dibutuhkan. Doa adalah andalan kita kepada Tuhan. Kita tidak melihat musuh, kita tidak melihat yang kita lawan saudaraku. Senjata kita hanya doa. Dan saudara-saudaraku semua jemaat, karunia-karunia yang Tuhan berikan, gunakan berdoa. Barangkali engkau harus menangis, barangkali engkau menjerit. Karena apa? Karena tantangan ini dalam usahamu, dalam rumah tangga kita, aktivitas kita. Saudara, gunakan karunia yang Tuhan berikan. Nah saudaraku, jangan pernah berkata, saya tidak mempunyai apa-apa untuk melakukan pelayanan. Yang selanjutnya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang terakhir, keanekaragaman dalam tubuh kita. Paulus mengakhiri bagian ini tentang tubuh dengan karunia rohani, diikuti serangkaian penekanan bahwa tubuh Kristus beragam dengan karunia dan pelayanan yang beragam. Semua dibutuhkan.
Tidak ada ruang kebanggaan di antara kita. Tidak ada ruang kebanggaan di antara kita. Semua. Kalaupun diangkat, ada rasul, ada nabi, ada pendeta, ada guru Injil, ada majelis, ada pengurus. Saudara, itu hanya tingkatan-tingkatan organisasi persekutuan. Tapi sesungguhnya kita sama melayani Tuhan. Jadi Paulus menekankan Allah menunjuk kita agar kita melayani dengan karunia yang Tuhan berikan. Tidak ada tingkatan di dalam pelayanan itu secara rohani. Semua kita ambil bagian sesuai dengan karunia-karunia kita. Dan semua karunia itu tidak bertentangan, saudara-saudara. Bayangkan satu orkestra. Saudara, orkestra begitu banyak alat-alat musik yang digunakan. Ada saksofon, ada piano, ada gitar, ada biola, dan macam-macam alat-alat. Tetapi ketika mereka memainkan satu musik dengan alat yang berbeda-beda, ada satu keindahan yang muncul dengan bekerja sama mereka membawa suara masing-masing. Saudara, demikian halnya hari ini kita bekerja sama. Ya, kita beragam-ragam, bineka tunggal ika. Walaupun kita banyak ragam, tetapi tetap satu tubuh dalam Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, mari, kalau ada hari ini yang belum tahu karunianya, identifikasi apa karunia saya. Kalau saudara karunia berdoa, mari doakan gerejamu, doakan teman-teman kita. Kalau saudara bisa melayani di dalam sosial, mari peduli kepada sama-sama. Kalau saudara bisa liturgis, mari kita melayani Tuhan di masa Covid ini dengan segala peraturannya. Saudara-saudaraku, mari berikan yang terbaik dari karunia. Saya percaya jemaat kita mempunyai karunia yang banyak. Tinggal kita bagaimana memungsikannya agar karunia itu tidak mati dan kita tidak cacat di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan kepada kami hari ini satu pengajaran yang penting atas karunia yang Tuhan berikan. Kami banyak karunia Tuhan, tetapi kami tetap satu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu mengajarkan bahwa di masa pandemi ini kami bisa menggunakan seluruh karunia itu dan kami saling menopang melalui karunia yang Tuhan berikan. Kalau kami Tuhan mempunyai karunia berdoa, Tuhan kami mau berdoa untuk semua jemaat-Mu, menopang mereka. Kalau kami punya karunia penyembuhan, kami juga Tuhan mau berdoa untuk penyembuhan mereka. Kalau kami mempunyai karunia untuk menguatkan, Tuhan kami mau berdoa untuk mereka yang lemah. Dan kalau kami punya karunia mengajar, kami Tuhan mau mengajar dari apa yang Tuhan berikan dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya di gereja-Mu banyak karunia yang Tuhan berikan. Namun barangkali mereka belum mengidentifikasi, belum mengerti, belum Tuhan menggunakan karunia itu. Biarlah Tuhan bantu mereka menemukan. Sehingga banyak pekerjaan Tuhan yang bisa dilakukan dengan beragam-ragam hal terjadi di gereja-Mu di sini di masa Covid ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kiranya kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita semua boleh mengimani dan mengamini kebenaran firman Tuhan ini. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan boleh memampukan kita, oleh Roh Kudus boleh diberi kekuatan untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini. Selanjutnya kita akan bernyanyi nyanyian penutup kita dengan judul Kau Telah Memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa
betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan negeriku. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Selanjutnya kita akan menaikkan doksologi dan berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Bahtia Sinaga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, dan kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah.
Terimalah berkat Tuhan, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, di mana saja. Berkat Tuhan ini menyertaimu, meneguhkanmu, menguatkanmu, memberikan kesembuhan kepadamu. Terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam Roh-Nya yang kudus, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap pribadi, memberkati pekerjaan kita, memberkati anak-anak kita, memberkati masa depan kita, memberkati usaha kita sejak siang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita saat teduh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk pelayanan kita, ibadah kita berjalan dengan baik hari ini. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah. Salam sehat. Tuhan memberkati saudara. Tuhan meneguhkan saudara dalam hidup hari-hari kita. Tetap ingat protokol kesehatan ya, supaya kita sehat, kita juga terlindungi dan kita bisa bekerja dan bisa beraktivitas. Tuhan memberkati saudara. Salam Pak Pendeta untuk kita semua. Salam, Tuhan memberkati.